Halo Sobat Horor, selamat datang di channel Creepypasta TV. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah keluarga yang diteror di rumah hantu. Mari kita mulai saja ceritanya. Pada Desember tahun 1975, George dan Kathleen serta anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di Amityville, sebuah lingkungan di pinggiran kota di selatan Long Island, New York. 13 bulan sebelum keluarga Lutz pindah, Ronald DeFeo Jr., pemilik sebelumnya, telah menembak mati 6 anggota keluarganya di rumah itu. Setelah 28 hari keluarga Lutz tinggal di rumah itu, mereka mulai merasakan hal-hal aneh dengan rumah tersebut. Bagian ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Jay Anson, 1977, The Amityville Horror, A True Story. Jay Anson, tahun 1921 sampai tahun 1980, adalah penulis The Amityville Horror. Rumah bernomor 112 di Ocean Avenue telah kosong selama 13 bulan setelah DeFeo membunuh anggota keluarganya. Hingga pada Desember tahun 1975 keluarga Lutz membeli rumah tersebut seharga $80.000. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda, dan memiliki atap yang melengkung. Rumah ini dilengkapi dengan kolam renang dan sebuah rumah tempat penyimpanan kapal. George dan Kathy telah menikah pada bulan Juli tahun 1975 dan mempunyai rumah mereka sendiri, namun ingin memulai kembali dengan memiliki rumah baru. Kathy mempunyai 3 anak dari pernikahan sebelumnya, Daniel, Christopher, dan Melissa alias Missy. Mereka juga memiliki seekor anjing Labrador yang diberi nama Harry. Selama pengecekan mereka saat akan membeli rumah tersebut, oleh agen mereka telah diberitahukan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo, namun mereka menganggap hal itu bukanlah masalah. Keluarga Lutz pindah ke rumah tersebut pada tanggal 18 Desember tahun 1975. Sebagian besar mebel dari keluarga DeFeo masih ada, karena semuanya termasuk dalam kesepakatan jual beli. Seorang teman George Lutz telah mempelajari tentang masa lalu sejarah rumah tersebut, dan mendesak agar mereka melakukan pemberkatan. Namun mereka tidak mengerti cara-caranya. George mengenal seorang pendeta Katolik yang bernama Bapak Ray, dan ia bersedia untuk melakukan pemberkatan. Dalam buku Anson disebutkan nama pendeta tersebut adalah Bapak Mancuso. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi pendeta tersebut. Nama aslinya adalah Bapak Ralph J. Pecoraro. Bapak Mancuso adalah seorang pengacara, imam Katolik, dan seorang psikoterapi yang tinggal di Sacred Heart Rectory. Ia tiba untuk melaksanakan berkat pada sore hari tanggal 18 Desember tahun 1975 di saat George dan Kathy sedang membongkar barang-barang mereka. Ketika ia mengibaskan air suci yang pertama dan mulai untuk berdoa, ia mendengar suara dengan jelas yang mengatakan, "Keluar, get out." Di saat meninggalkan rumah tersebut, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada George maupun Kathy. Pada tanggal 24 Desember tahun 1975, Bapak Mancuso menelepon George Lutz dan menasihatkan agar dia tidak menggunakan ruang di mana ia telah mendengar suara yang aneh tersebut. Ruang ini adalah ruangan yang direncanakan Kathy digunakan sebagai ruang jahit, dan tadinya adalah kamar tidur Mark dan Johannes Matthew DeFeo. Percakapan telepon terputus secara tiba-tiba, dan kunjungan berikutnya ke rumah tersebut mengakibatkan Bapak Mancuso menderita demam tinggi dan pada lengannya dijumpai tanda yang mirip dengan tanda stigmata. Pada mulanya, George dan Kathy Lutz tidak merasakan hal yang aneh dengan rumah mereka. Namun kemudian, mereka merasa bahwa masing-masing dari mereka tinggal di suatu rumah yang berbeda. Sebagian dari pengalaman keluarga Lutz diuraikan sebagai berikut. George selalu terbangun sekitar pukul 3.15 setiap paginya, dan kemudian keluar ke rumah tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana DeFeo membunuh anggota keluarganya. Rumah mereka selalu diganggu oleh segerombolan lalat di setiap musim dingin. Kathy mendapat mimpi buruk tentang pembunuhan dan saat di mana ia melakukan persetujuan pembelian rumah tersebut. Anak-anak mereka juga mulai tertidur dengan terlungkup,
posisi yang sama saat mayat DeVeo ditemukan. Kathy merasakan seolah-olah sedang dipeluk dengan penuh kasih oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Kathy menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi sekitar 4 kaki di belakang basement. Dindingnya bercat merah dan ruangan itu tidak tampak di dalam denah rumah. Ruangan itu kemudian dikenal dengan nama The Red Room. Ruangan ini memiliki pengaruh terhadap anjing mereka Harry, yang selalu menolak untuk mendekat dan selalu berjongkok seolah-olah merasakan sesuatu yang negatif. Ada udara dingin, bau parfum dan kotoran di dalam rumah, di mana tidak terdapat saluran udara atau jalur bagi sumber tersebut. Putri mereka yang berumur 5 tahun, Missy, mengisahkan teman imajinasinya yang bernama Jody, yang memiliki mata yang sangat merah. George selalu dibangunkan oleh bunyi bantingan pintu depan. Ia akan segera ke lantai bawah dan menemukan anjing mereka tertidur dengan suara keras di depan pintu. Tidak ada orang lain yang mendengar suara itu kecuali dia. George mendengar apa yang diuraikan sebagai marching band Jerman, atau suara seperti radio yang tidak disetel dengan frekuensi yang tepat. Namun ketika ia menuju lantai bawah, suara gaduh akan berhenti. George disadari bahwa ia memiliki kemiripan kuat dengan Ronald DeVeo Jr. dan mulai bermabukan di The Witch's Brew, bar di mana DeVeo adalah salah seorang pelanggannya. Ketika mengecek tempat penyimpanan kapal pada suatu malam, George melihat sepasang mata merah yang sedang memperhatikan dia dari jendela kamar tidur Missy. Ketika ia pergi ke atas untuk melihatnya, ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian disimpulkan bahwa itu adalah Jody. Ketika di tempat tidur, Kathy mendapatkan bekas merah di dadanya disebabkan oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan ia diangkat sekitar 2 kaki dari tempat tidurnya. Kunci, jendela, dan pintu rumah dirusakkan oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Terdapat belahan kuku binatang yang besar di salju yang kemudian dihubungkan dengan seekor babi besar pada tanggal 1 Januari tahun 1976. Dari dinding aula dan lubang kunci dari pintu kamar bermain yang ada di loteng keluar lumpur yang berwarna hijau. Sebuah salib 12 inci yang digantung Kathy di kamar kecil ditemukan terpasang terbalik dan menyemburkan bau. George tersandung oleh sebuah keramik singa Tiongkok yang memiliki tinggi sekitar 4 kaki, yang kemudian meninggalkan bekas gigitan pada salah satu mata kakinya. George melihat Kathy berubah menjadi seorang wanita tua yang berumur sekitar 90-an, dengan rambut acak-acakan, muka dengan kerutan dan berbentuk buruk, dan air liur yang menetes dari mulutnya yang ompong. Setelah memutuskan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah mereka, yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, George dan Kathy Lutz melaksanakan suatu pemberkatan dengan cara mereka sendiri pada tanggal 8 Januari tahun 1976. George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak selagi kedua-duanya membacakan doa para raja, dan dari ruang tamu mereka, menurut dugaan banyak orang terdengar suara paduan suara yang meminta agar mereka berhenti. Will you stop? Di pertengahan Januari tahun 1976, dan setelah usaha pemberkatan yang dilakukan oleh George dan Kathy, mereka mengalami kejadian yang kemudian menjadi malam terakhir mereka berada di rumah itu. Keluarga Lutz menilai bahwa segala kejadian yang terjadi sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, too frightening. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Mancuso, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa barang kepunyaan mereka dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ibu Kathy di dekat Deer Park, New York. Pada tanggal 14 Januari tahun 1976, George dan Kathy Lutz bersama ketiga anaknya dan anjing mereka Harry, meninggalkan rumah dan meninggalkan banyak barang di belakang rumah tersebut. Hari berikutnya, seorang tukang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang untuk dikirim ke keluarga Lutz. Ia melaporkan ada fenomena yang tidak normal di dalam rumah itu. George dan Kathy Lutz dikelilingi dengan berbagai media yang mengulas kasus mereka.